Hai, jumpa lagi dengan saya Haryanto Pangestu dalam session 8, modul 8. Topik kita adalah Operation and Post Implementation. Dalam menilai kesiapan proyek ERP untuk go live, tugas dan aktivitas yang direncanakan harus diselesaikan untuk memungkinkan manajemen proyek untuk mengatasi setiap masalah luar biasa yang dapat membahayakan tanggal go live. Proses kesiapan perlu memasukkan sebanyak mungkin anggota tim, pengguna yang tepat, dan juga manajer. Sebagian besar keberhasilan implementasi terletak pada proses dukungan, stabilisasi, dan juga pasca produksi. Seperti yang terlihat di dalam slide kita, implementation, kemudian stabilization and production support. Sebuah titik pemeriksaan kesiapan yang rumit harus ditempatkan untuk go live untuk memastikan langkah tidak terlewatkan. Infrastruktur, pengembangan, konfigurasi, konversi, pengujian, pelatihan, komunikasi, operasi, dan juga pusat komando, pelaporan pengguna harus dinilai dalam proses kesiapan. Review kesiapan perlu didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada tim proyek dan perusahaan. Laporan terperinci harus tersedia bersama dengan ringkasan eksekutif untuk manajemen senior. Kajian kesiapan dan laporan status kesiapan langsung seringkali merupakan tabel yang menunjukkan status masing-masing wilayah secara sekilas dan kegiatan utama yang perlu diselesaikan disetujui sebelum ditayangkan. Proses untuk menetapkan kesiapan terdiri dari serangkaian pertemuan, diskusi tentang status tugas dan kegiatan masing-masing wilayah. Jika project manager melihat banyak item yang perlu difokuskan oleh tim proyek dan apa yang perlu diselesaikan dalam periode waktu antara penilaian dan go live. Pelatihan harus diberikan kepada semua orang yang akan menggunakan sistem. Harus menggunakan data dan contoh yang nyata, diambil dari data-data yang memang real. Jika dilakukan dengan benar, pelatihan akan menangkap sekitar 90% dari apa yang memang dilihat oleh pengguna setiap hari. Personil pelatihan ERP dapat mencakup pelatih yang bekerja untuk vendor perangkat lunak, pelatih pihak ketiga yang memiliki pengalaman khusus dalam sistem ERP. Mengembangkan berbagai cara untuk melatih akan lebih menjamin keefektifan pelatihan. Pelatihan perlu didukung oleh manajemen senior sejak dini untuk memastikan pendanaan yang memadai. Di dalam stabilisasi, proses stabilisasi ini dimulai ketika perangkat lunak sistem ERP dalam produksi, pelatihan awal selesai, dan juga konversi data ini sangat penting untuk dilakukan. Setelah sistem ERP ditayangkan, organisasi perlu beralih ke proses stabilisasi, kira-kira antara 60-90 hari. Staf teknologi informasi akan memantau infrastruktur untuk waktu respons dan juga memastikan bahwa backup dapat dilakukan dengan tepat. Untuk staf ahli harus siap untuk membantu banyak pengguna dari departemen mereka untuk mengoperasikan sistem secara benar. Masalah-masalah yang timbul selama proses stabilisasi. Jika kustomisasi menambah kompleksitas, jika tidak didokumentasikan dan dikomunikasikan dengan baik, ini bisa menimbulkan banyak masalah. Tidak dapat melakukan kegiatan tambahan bukan karena sistem tidak mampu, tetapi lebih banyak tentang belajar bagaimana mencapai aktivitas yang baik. Pengguna membuat kesalahan karena mereka menggunakan proses yang baru, sistem yang baru untuk pertama kali. Dalam pendekatan implementasi paralel, sistem ERP dioperasikan bersama dengan sistem yang lama, yang padat, yang membutuhkan waktu yang banyak, dan ini juga membingungkan bahkan dapat membuat frustasi si pengguna. Rekonsiliasi harus dilakukan antara sistem yang baru dengan sistem yang lama, misalnya untuk memvalidasi input, memvalidasi output, dan hal-hal ini memang harus diperhatikan selama proses stabilisasi. Untuk mendukung post production, maka mengelola operasi sistem harian
dan memastikan bahwa sistem melakukan apa yang perlu dilakukan. Ini adalah benar-benar tujuan daripada pasca produksi. Jika pasca produksi tidak memadai, maka pelaksanaannya dapat dianggap gagal. Banyak risiko yang terkait dengan cut off ke ERP baru. Ini dapat dikurangi dengan pelatihan sebelum go live dan pengguna akhir yang tepat. Sang ahli dan juga anggota tim proyek inti harus digunakan, harus diminta bantuannya untuk memberikan dukungan yang umum untuk menjawab proses sederhana dan pertanyaan-pertanyaan seputar sistem. Seperti yang terlihat di dalam slide kita, bahwa keterlibatan itu cukup sangat berpengaruh terhadap pengguna akhir. Beberapa dukungan di dalam post implementation seperti yang ada di dalam slide kita, yaitu harus adanya training yang memadai, lalu dukungan go live, kemudian data validation, kemudian data correction terhadap kesalahan-kesalahan yang ada, lalu ada patch terhadap software yang memang dibutuhkan untuk memperbaiki, fix beberapa permasalahan di dalam sistem, lalu adanya penambahan feature yang memang dapat meningkatkan keberhasilan daripada aplikasi ERP kita. Dukungan pasca implementasi umumnya dibagi atas beberapa poin tersebut. Nah, dengan mendefinisikan secara jelas, itu mengkomunikasikan go live dan juga dukungan proses yang sedang berlangsung, harapannya keseluruhan akan lebih baik dapat diatur untuk mewujudkan manfaat bisnis yang terukur dan juga return of investment dari proyek ERP dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Selain itu, dalam hal ini harus diperhatikan juga mengenai knowledge transfer, yaitu harus ada proses yang ditetapkan untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada staf baru atau yang sudah ada atau anggota tim selama dan proses implementasi berlangsung. Pemantauan dan pelacakan proyek, kolaborasi komunikasi, dan juga sang ahli, juga repositori, dokumentasi yang dipelajari selama ini harus didokumentasikan dengan benar. Suatu rencana manajemen perubahan harus ada, yaitu untuk memantau transisi dari satu fase implementasi ke fase implementasi yang lain, yang memungkinkan transfer knowledge ini dapat berlangsung dengan lancar. Rencana manajemen pengetahuan ini akan berguna untuk memastikan bahwa pengetahuan itu tetap dapat dipertahankan, mengurangi biaya support karena jumlah panggilan untuk support menjadi semakin lebih rendah, kemudian memfasilitasi pembelajaran lebih cepat, lebih baik memaksimalkan dalam kemampuan sistem, mempercepat waktu dalam masalah pemecahan masalah, dan juga penggunaan sistem semakin lama semakin lebih baik dan benar. Suatu penyimpanan data terpusat dapat digunakan untuk menyimpan dokumen yang akan menghilangkan kebingungan, duplikasi, dan juga kehilangan data. Demikian, kita perlu memerhatikan beberapa hal yang memang harus perusahaan perhatikan setelah operation dan juga post implementation. Jadi hal-hal apa saja yang harus diperhatikan setelah perusahaan memasuki masa production. Demikian beberapa introduction untuk session modul 8 ini. Sampai jumpa pada session berikutnya. Terima kasih.